Pernahkah kamu merasa takut mencoba sesuatu hanya karena takut gagal? Takut menjawab pertanyaan di kelas karena khawatir salah. Takut melamar pekerjaan karena merasa belum cukup pintar. Takut memulai usaha karena takut rugi. Atau bahkan takut mempelajari hal baru karena merasa usia sudah tidak muda lagi. Kalau iya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang hidup dengan ketakutan yang sama. Ironisnya, yang paling sering menghambat langkah kita bukanlah kegagalan itu sendiri, melainkan rasa takut sebelum mencoba. Bayangkan ada dua orang yang berdiri di depan sebuah pintu. Orang pertama terus memandangi pintu itu sambil berpikir, bagaimana kalau di balik pintu ada masalah? Bagaimana kalau aku tidak mampu? Bagaimana kalau aku gagal? Sementara orang kedua juga merasa takut. Bedanya, ia memberanikan diri membuka pintu itu. Mungkin di baliknya memang ada tantangan. Mungkin ada kesalahan. Tetapi di sanalah ia menemukan pengalaman, pelajaran, dan kesempatan yang tidak pernah dimiliki orang pertama. Begitulah kehidupan. Orang yang berani mencoba memang bisa melakukan kesalahan. Namun orang yang tidak pernah mencoba, hampir pasti kehilangan kesempatan untuk berkembang. Hari ini, kita akan belajar satu hal yang sederhana tetapi mampu mengubah cara kita memandang kehidupan. Dalam belajar, jangan takut membuat kesalahan. Kesalahan adalah pelajaran paling berharga dalam perjalanan hidup. Banyak dari kita sejak kecil terbiasa menganggap kesalahan sebagai sesuatu yang memalukan. Saat nilai ujian jelek, kita dimarahi. Saat melakukan kesalahan, kita dibandingkan dengan orang lain. Saat gagal, kita merasa seolah-olah harga diri kita ikut jatuh. Lama-kelamaan, kita tidak lagi mengejar proses belajar. Kita justru sibuk menghindari kesalahan. Padahal, orang yang tidak pernah salah biasanya adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Coba ingat kembali ketika kita masih kecil dan baru belajar berjalan. Apakah kita langsung bisa berdiri lalu berjalan dengan lancar? Tentu tidak. Kita jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, kemudian mencoba lagi. Tidak ada bayi yang berkata, "Aku sudah jatuh 5 kali. Sepertinya berjalan bukan bakatku." Semua bayi terus mencoba sampai akhirnya bisa berjalan dengan sendirinya. Lucunya, ketika sudah dewasa, kita justru sering menyerah setelah 1 atau 2 kegagalan. Kita lupa bahwa dahulu kemampuan pertama yang kita kuasai pun lahir dari ribuan kesalahan kecil. Kesalahan bukan tanda bahwa kita bodoh. Kesalahan adalah tanda bahwa kita sedang belajar. Bayangkan seorang pengrajin keramik. Saat pertama kali membentuk tanah liat, hasilnya mungkin miring, retak, atau bahkan hancur sebelum sempat dibakar. Namun setiap keramik yang rusak mengajarkan sesuatu. Terlalu banyak air, tekanannya kurang tepat, suhunya belum sesuai. Semua kegagalan kecil itu membuat hasil berikutnya menjadi lebih baik. Begitu pula kehidupan. Setiap kesalahan sebenarnya sedang memberitahu kita sesuatu yang belum kita pahami. Masalahnya, banyak orang berhenti sebelum sempat memahami pelajaran itu. Ada seorang mahasiswa yang gagal diterima kerja setelah berkali-kali mengikuti wawancara. Awalnya ia kecewa. Ia merasa dirinya tidak cukup pintar. Namun daripada terus menyalahkan keadaan, ia mulai mengevaluasi diri. Ia belajar cara berkomunikasi, melatih kepercayaan diri, memperbaiki cara menyusun CV, belajar menjawab pertanyaan saat interview. 6 bulan kemudian, ia diterima bekerja di perusahaan yang bahkan lebih baik dari target awalnya. Kalau saja ia menyerah setelah kegagalan pertama, mungkin kesempatan itu tidak pernah datang. Begitulah cara hidup bekerja. Seringkali kesalahan bukan akhir cerita. Kesalahan hanyalah awal dari versi diri kita yang lebih baik. Karena setiap pengalaman mengandung pelajaran yang tidak bisa digantikan oleh teori. Buku bisa mengajarkan konsep, guru bisa memberikan arahan, video bisa menjelaskan langkah-langkah. Namun pengalamanlah yang benar-benar membuat seseorang memahami kehidupan.
Maka jangan malu jika hari ini kamu masih sering melakukan kesalahan. Selama kamu mau belajar, setiap kesalahan sedang mengubahmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan justru dari sinilah perjalanan kita yang sebenarnya dimulai. Coba perhatikan kehidupan di sekitar kita. Seorang pedagang kaki lima yang kini memiliki beberapa cabang usaha, dulu mungkin pernah mengalami dagangannya tidak laku. Seorang petani yang panennya berhasil tahun ini, mungkin pernah mengalami gagal panen karena cuaca atau hama. Seorang konten kreator yang videonya ditonton jutaan orang, mungkin pernah mengunggah puluhan bahkan ratusan video yang nyaris tidak ada penontonnya. Yang membedakan mereka bukan karena tidak pernah gagal. Yang membedakan adalah mereka tidak berhenti setelah gagal. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Mengapa demikian? Karena pengalaman meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Misalnya, seseorang pernah terlambat datang ke wawancara kerja karena menganggap perjalanan hanya membutuhkan 30 menit. Ternyata jalan macet, kendaraan mogok, dan akhirnya ia datang terlambat. Pengalaman itu mungkin terasa menyakitkan. Namun sejak hari itu, ia selalu berangkat lebih awal kemanapun ia pergi. Satu kesalahan telah mengajarkan pelajaran yang mungkin tidak akan ia lupakan seumur hidup. Begitulah cara kehidupan mendidik kita. Kadang pelajaran terbaik datang bukan melalui kenyamanan, tetapi melalui kekecewaan. Bayangkan seorang anak yang sedang belajar naik sepeda. Pada hari pertama, ia belum mampu menjaga keseimbangan. Beberapa detik kemudian, ia terjatuh. Ia menangis. Namun sang ayah tidak langsung berkata, "Sudahlah, kamu memang tidak berbakat naik sepeda." Sebaliknya, sang ayah membantu anak itu berdiri, membersihkan lukanya, lalu berkata, "Ayo, kita coba lagi." Hari demi hari berlalu. Anak itu mulai memahami bagaimana menjaga keseimbangan, kapan harus mengayuh, dan bagaimana mengendalikan setang. Suatu hari, tanpa disadari, ia sudah mampu bersepeda sendiri. Hal yang dulu terasa mustahil kini menjadi sesuatu yang sangat mudah. Bukankah kehidupan kita juga seperti itu? Kemampuan yang kita miliki hari ini dulunya juga terasa sulit. Dulu kita belajar membaca dengan terbata-bata, belajar menghitung dengan jari, belajar mengendarai motor dengan rasa takut, belajar berbicara di depan umum dengan suara gemetar. Namun karena terus mencoba, semua itu akhirnya menjadi kebiasaan. Sayangnya, semakin dewasa, semakin banyak orang yang takut terlihat belum bisa. Mereka ingin langsung sempurna sejak percobaan pertama. Padahal, tidak ada pohon yang langsung berbuah sehari setelah ditanam. Setiap pohon membutuhkan waktu. Akar harus tumbuh terlebih dahulu. Batangnya harus menguat. Cabangnya harus berkembang. Barulah suatu hari pohon itu menghasilkan buah yang bisa dinikmati banyak orang. Kesuksesan manusia juga seperti pohon itu. Yang terlihat orang hanyalah buahnya. Padahal di baliknya ada proses panjang yang penuh kesalahan, kegagalan, air mata, dan perjuangan. Masalahnya, kita sering membandingkan awal perjalanan kita dengan puncak perjalanan orang lain. Kita melihat seseorang yang sudah sukses, tetapi tidak melihat bertahun-tahun perjuangan yang ia jalani. Akibatnya kita berkata, dia memang berbakat. Padahal bisa jadi yang disebut bakat itu sebenarnya adalah hasil dari ribuan jam latihan yang tidak pernah kita lihat. Karena itu, berhentilah menjadikan kesalahan sebagai alasan untuk menyerah. Jadikan kesalahan sebagai bahan evaluasi. Setelah melakukan kesalahan, tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang bisa saya pelajari? Bagian mana yang perlu saya perbaiki? Langkah apa yang harus saya lakukan agar besok lebih baik? 3 pertanyaan sederhana itu mampu mengubah kegagalan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ingatlah, orang bijak bukanlah orang yang tidak pernah salah. Orang bijak adalah mereka yang mampu belajar dari setiap kesalahan. Lebih hebat lagi jika kita juga mau belajar dari kesalahan orang lain.
Karena hidup terlalu singkat jika kita harus mengalami semua kesalahan sendiri. Membaca buku, mendengarkan pengalaman orang lain, atau menerima nasihat dari mereka yang lebih berpengalaman dapat membantu kita melangkah lebih bijaksana. Namun, jangan hanya mengumpulkan ilmu. Ilmu tanpa tindakan hanyalah pengetahuan. Pengetahuan baru akan menjadi kebijaksanaan ketika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, mulai hari ini, jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Mungkin hasilnya belum sempurna. Mungkin masih banyak kekurangan. Tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membangun masa depan yang lebih baik daripada jika kamu hanya diam dan tidak pernah mencoba. Ada satu hal yang perlu selalu kita ingat. Kesalahan memang terasa menyakitkan. Tidak ada orang yang senang ketika usahanya gagal, pekerjaannya ditolak, atau impiannya belum tercapai. Namun rasa sakit itu bukanlah musuh. Justru seringkali rasa sakit itulah yang membentuk kedewasaan. Coba bayangkan seorang pandai besi yang sedang membuat sebilah pedang. Besi yang dingin tidak akan pernah menjadi pedang yang kuat. Besi itu harus dipanaskan dengan api yang sangat tinggi. Kemudian dipukul berkali-kali. Dibentuk sedikit demi sedikit. Prosesnya tidak mudah. Bahkan terlihat sangat keras. Namun justru karena proses itulah, besi biasa berubah menjadi sesuatu yang kuat, tajam, dan bernilai tinggi. Begitu pula manusia. Kesulitan, kegagalan, dan kesalahan seringkali menjadi api yang menempa karakter kita. Mungkin hari ini kamu sedang merasa tertinggal. Teman-temanmu sudah memiliki pekerjaan yang mapan. Ada yang usahanya berkembang. Ada yang sudah memiliki rumah. Sementara kamu merasa masih belajar dari berbagai kesalahan. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu gagal. Setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Selama beberapa tahun pertama, pertumbuhannya hampir tidak terlihat. Bahkan banyak orang mengira tidak ada yang terjadi. Padahal di dalam tanah, akarnya sedang menyebar ke berbagai arah. Akar itu sedang memperkuat fondasi agar mampu menopang batang yang tinggi. Ketika waktunya tiba, bambu dapat tumbuh sangat cepat. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin hasil usahamu belum terlihat hari ini. Namun selama kamu terus belajar, memperbaiki diri, dan tidak menyerah, sebenarnya kamu sedang membangun akar yang kuat. Suatu saat nanti, hasilnya akan mulai terlihat. Karena itu, jangan iri kepada keberhasilan orang lain. Gunakan keberhasilan mereka sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merendahkan diri sendiri. Fokuslah menjadi lebih baik dibandingkan dirimu yang kemarin. Itulah perlombaan yang paling penting. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai kamu lakukan setelah mendengarkan renungan ini. Setiap malam sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa kesalahan yang aku lakukan hari ini? Lalu lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pelajaran apa yang bisa aku ambil? Dan yang terakhir, besok, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan agar menjadi lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan membuatmu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertanggung jawab atas pertumbuhan dirimu sendiri. Ingat, hidup bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang terus bertumbuh. Tidak ada manusia yang selalu benar. Tidak ada manusia yang selalu berhasil. Bahkan orang-orang hebat yang kita kagumi hari ini pernah merasakan kegagalan, penolakan, keraguan, bahkan cemoohan. Namun mereka memilih untuk menjadikan semua itu sebagai batu pijakan, bukan sebagai tembok penghalang. Maka jika hari ini kamu sedang mengalami kegagalan, jangan buru-buru menutup buku kehidupanmu. Karena bisa jadi, yang sedang kamu alami hanyalah satu bab yang sulit, bukan akhir dari keseluruhan cerita. Percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini memiliki arti. Setiap usaha yang kamu lakukan tidak pernah sia-sia. Setiap kesalahan yang kamu perbaiki sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Mungkin hasilnya tidak datang besok. Mungkin tidak datang bulan depan.
Namun selama kamu tidak berhenti belajar, kemajuan itu pasti akan datang sedikit demi sedikit. Dan ketika suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum. Kamu akan menyadari bahwa semua kesalahan yang dulu membuatmu menangis ternyata adalah guru terbaik yang membawamu sampai ke titik ini. Jadi, jangan takut mencoba. Jangan takut belajar. Jangan takut melakukan kesalahan. Takutlah jika kamu berhenti belajar, karena saat seseorang berhenti belajar, saat itulah pertumbuhannya ikut berhenti. Mulailah hari ini dengan keberanian yang baru. Beranilah mengambil langkah pertama. Beranilah menerima bahwa proses belajar memang tidak selalu mudah. Dan beranilah percaya bahwa setiap kesalahan yang disertai kemauan untuk memperbaiki diri akan menjadi bekal berharga menuju masa depan yang lebih baik. Semoga setelah mendengarkan renungan ini, kita tidak lagi melihat kesalahan sebagai sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, kita akan melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh, menjadi lebih bijaksana, dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang tidak pernah gagal yang akan memenangkan kehidupan, melainkan mereka yang selalu bangkit, terus belajar, dan tidak pernah menyerah meskipun berkali-kali melakukan kesalahan. Teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin.